Selama puluhan tahun, kita diajari satu hal yang sama. Ganja adalah tanaman berbahaya. Ia disebut perusak moral, pemicu kejahatan, dan ancaman bagi masyarakat. Cerita ini terdengar begitu mapan, seolah tak pernah dipertanyakan. Namun jarang ada yang bertanya, sejak kapan kita mulai percaya pada narasi itu? Di masa lalu, ganja tumbuh tanpa stigma. Ia digunakan sebagai obat, bahan pakaian, bahkan kertas. Tidak ada ketakutan, tidak ada larangan keras. Lalu sesuatu berubah. Bukan karena ganja tiba-tiba menjadi lebih berbahaya, tetapi karena cara ia diceritakan mulai berbeda. Ketika ketakutan diulang cukup lama, ia akan terasa seperti kebenaran. Ketika hukum dibuat tanpa pertanyaan, ia tampak seperti keadilan. Di antara celah itulah, sebuah cerita lain tersembunyi. Cerita tentang kepentingan, propaganda, dan kekuasaan. Dokumenter ini tidak bertujuan membenarkan atau menyalahkan. Saya hanya mengajak kita untuk melihat kembali ke titik awal sebelum semua label itu muncul. Karena untuk memahami hari ini, kita perlu berani menelusuri masa lalu dan mempertanyakan cerita yang selama ini kita terima begitu saja. Kali ini aktor Jeffrey Nicole ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan terkait kepemilikan narkotika jenis ganja kepada semua pihak yang telah kecewa dengan Tanaman ganja ini diperkirakan berumur 4-5 bulan. Puluhan batang dibawa ke Mapolres Aceh. pengetahuan itu bukan narkoba. Dan kamu tinggal di mana? Negara ini pakai undang-undang enggak? Jauh sebelum kata konspirasi pernah dilekatkan pada ganja, tanaman ini hanyalah bagian biasa dari kehidupan manusia. Ia tumbuh liar, mudah dirawat, dan digunakan untuk banyak keperluan sehari-hari. Seratnya dipakai untuk membuat tali, kain, dan kertas. Bijinya dikonsumsi sebagai sumber protein. Daunnya dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Dalam banyak peradaban kuno, ganja tidak dianggap berbahaya. Ia hanya tanaman, sama seperti gandum atau rami lainnya. Catatan tertua tentang ganja ditemukan di Tiongkok kuno, sekitar 2700 sebelum Masehi. Dalam kitab pengobatan Kaisar Shennong, ganja disebut sebagai tanaman obat untuk nyeri dan gangguan tubuh tertentu. Di India, ganja dikenal sebagai bhang dan digunakan dalam ritual keagamaan Hindu. Bahkan dalam budaya Timur Tengah dan Afrika, ganja menjadi bagian dari praktik medis dan spiritual. Sejarawan seperti Carl Sagan pernah menyebut kemungkinan ganja digunakan sebagai bahan awal pembuatan kertas. Semua ini menunjukkan satu hal, ganja diterima secara luas. Selama berabad-abad, tidak ada stigma global terhadap ganja. Ia berpindah dari Asia ke Timur Tengah, lalu ke Eropa dan Afrika melalui jalur perdagangan. Para pelaut membawa benih ganja ke benua Amerika pada abad ke-16. Di sana, ganja atau hemp justru diwajibkan ditanam di beberapa koloni karena penting untuk tali kapal dan layar. Bahkan George Washington dan Thomas Jefferson tercatat menanam ganja. Pada fase ini, ganja adalah aset, bukan ancaman. Namun, perubahan besar mulai terlihat ketika dunia memasuki era industri modern. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 membawa mesin, pabrik, dan kepentingan ekonomi skala besar. Ganja, yang bisa tumbuh murah dan multifungsi, mulai bersaing dengan industri lain. Serat ganja lebih kuat dari kapas. Kertas dari ganja lebih tahan lama dibanding kayu. Disinilah, benih konflik kepentingan mulai tumbuh perlahan, meski belum terlihat jelas di permukaan. Masuk ke awal abad ke-20, Amerika Serikat menjadi panggung utama perubahan persepsi ganja. Arus imigrasi dari Meksiko membawa istilah baru, marihuana. Berbeda dari kata hemp yang terdengar netral, istilah ini terasa asing dan mudah dicurigai. Media mulai mengaitkan marihuana dengan kelompok minoritas dan kelas pekerja. Narasi perlahan bergeser. Ganja tak lagi sekadar tanaman, tapi mulai dibingkai sebagai simbol orang luar. Menurut sejarawan John McWilliams dan riset yang dibahas dalam The Emperor Wears No Clothes, karya Jack Herer, perubahan ini bukan kebetulan. Di baliknya ada kepentingan politik, ekonomi, dan rasial. Surat kabar sensasional milik William Randolph kerap menampilkan cerita kejahatan yang dikaitkan dengan marihuana. Cerita-cerita ini sering dilebih-lebihkan, bahkan tidak diverifikasi. Namun karena diulang terus-menerus, ketakutan publik mulai terbentuk. Dari sinilah, kisah konspirasi ganja perlahan bermula. Bukan dari satu peristiwa besar, melainkan dari akumulasi narasi kecil yang diarahkan. Publik belum sepenuhnya sadar, tapi arah sejarah sudah mulai dibelokkan. Ganja yang dulu netral, perlahan dicap berbahaya. Transisi ini tampak halus, hampir tak terasa.
Namun pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana ketakutan itu sengaja dibentuk, dipelihara, dan akhirnya dijadikan alat kekuasaan. Memasuki dekade 1920-1930-an, dunia barat, terutama Amerika Serikat, sedang dilanda perubahan sosial besar. Larangan alkohol atau prohibition menciptakan kekacauan baru, sementara kejahatan terorganisir justru tumbuh. Ketika larangan alkohol mulai runtuh, di saat inilah ganja perlahan naik ke permukaan, bukan karena dampaknya yang luar biasa, tetapi karena ia mudah diserang. Publik belum benar-benar mengenalnya, sehingga mudah diyakinkan untuk takut. Peran kunci dalam fase ini dimainkan oleh Harry J. Anslinger, Kepala Federal Biro Narkotika. Anslinger secara aktif membangun narasi bahwa marihuana menyebabkan kegilaan, kekerasan, dan kehancuran moral. Ia mengirim surat ke berbagai media, politisi, dan aparat lokal dengan kisah-kisah yang ekstrim. Banyak cerita tersebut bersifat anekdotal dan tidak didukung data ilmiah. Namun karena datang dari pejabat negara, kisah itu dianggap kebenaran. Dari sinilah, propaganda resmi mulai bekerja. Media massa menjadi alat utama penyebaran ketakutan. Film propaganda seperti River Madness pada tahun 1936 menggambarkan pengguna ganja sebagai orang gila, kriminal, dan berbahaya. Ceritanya dramatis, penuh adegan berlebihan, dan jauh dari kenyataan medis. Meski kini terlihat absurd, pada masanya film ini sangat efektif. Publik tidak punya pembanding. Apa yang mereka lihat di layar, itulah yang mereka yakini tentang ganja. Propaganda ini juga syarat dengan unsur rasisme. Ganja sering dikaitkan dengan imigran Meksiko, komunitas kulit hitam, dan musisi jazz. Anslinger sendiri dalam arsip yang dikutip oleh akademisi seperti Richard Bonney dalam Marijuana Conviction tahun 1974 menyebut ganja sebagai pemicu perilaku liar ras tertentu. Dengan cara ini, ganja dijadikan simbol ancaman sosial. Ketakutan terhadap tanaman bercampur dengan ketakutan terhadap kelompok tertentu. Hasilnya, stigma menjadi semakin kuat. Menariknya, suara dari dunia medis justru banyak yang diabaikan. Dokter dan peneliti saat itu menyatakan bahwa ganja tidak seberbahaya klaim pemerintah. American Medical Association sempat menolak pelarangan ganja karena kurangnya bukti ilmiah. Namun suara ini tenggelam oleh propaganda yang lebih keras. Data kalah oleh emosi. Ketakutan publik sudah terlanjur terbentuk. Pada tahun 1937, Marijuana Tax Act disahkan. Secara teknis, ini bukan pelarangan langsung, tetapi pajak dan regulasinya dibuat hampir mustahil dipenuhi. Praktik ini sering disebut sebagai pelarangan terselubung. Tanpa perdebatan publik yang luas, ganja resmi dipinggirkan dari kehidupan legal. Banyak petani dan pelaku industri kecil kehilangan mata pencaharian. Semua terjadi tanpa masyarakat benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Di titik ini, ganja telah resmi berubah status, dari tanaman biasa menjadi simbol bahaya nasional. Perubahan ini bukan hasil riset panjang, melainkan hasil narasi yang terus diulang. Bab ini menutup fase pembentukan ketakutan. Namun cerita belum selesai. Pada bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pelarangan ini ternyata menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan bagaimana kepentingan ekonomi besar mulai memainkan peran yang jauh lebih dalam. Setelah ganja tersingkir dari ruang publik, muncul pertanyaan penting yang jarang dibahas saat itu. Siapa yang diuntungkan? Larangan ganja tidak terjadi di ruang hampa. Ia datang bersamaan dengan bangkitnya industri-industri besar yang membutuhkan perlindungan pasar. Ganja, dengan segala kegunaannya, sebenarnya adalah pesaing alami. Ketika satu pesaing disingkirkan, ruang bagi yang lain terbuka lebar. Disinilah, jejak uang mulai terlihat lebih jelas. Industri kertas adalah salah satu yang paling sering disebut dalam diskusi ini. Ganja bisa menghasilkan kertas dengan biaya yang jauh lebih murah dan proses yang lebih ramah lingkungan dibanding kayu. Namun pada awal abad ke-20, perusahaan kehutanan besar telah menanam modal besar pada hutan dan mesin pengolahan kayu. Menurut riset yang dibahas oleh Jack Herer dan sejarawan ekonomi, ganja berpotensi mengganggu stabilitas industri ini. Pelarangan ganja otomatis menghilangkan ancaman tersebut. Nama William Randolph kembali muncul di sini. Bukan hanya sebagai pemilik media, tetapi juga sebagai pemilik lahan hutan yang luas. Surat kabarnya gencar membuat berita negatif tentang marihuana, meski sulit dibuktikan secara hukum sebagai konspirasi langsung. Keterkaitan kepentingannya cukup jelas, narasi yang ia sebarkan selaras dengan keuntungan bisnisnya.
Ketika ganja jatuh, industri kayu tetap berjaya. Hubungan ini sering dibahas dalam kajian sejarah media Amerika. Selain kertas, industri tekstil juga memiliki kepentingan besar. Serat ganja lebih kuat dan tahan lama dibanding kapas. Namun kapas sudah terlanjur menjadi komoditas utama, terutama di Amerika Selatan. Mesin pemisah serat kapas telah dikembangkan besar-besaran. Mengganti sistem ini dengan ganja berarti investasi ulang yang mahal. Lebih mudah melarang ganja daripada beradaptasi. Keputusan ekonomi seringkali lebih pragmatis daripada rasional. Industri kimia dan farmasi juga mulai tumbuh pesat pada periode ini. Obat-obatan sintetis memberikan keuntungan besar karena bisa dipatenkan. Ganja, sebagai tanaman alami, tidak bisa dipatenkan dengan cara yang sama. Dalam jurnal sejarah farmasi yang dikaji oleh David Musto, disebutkan bahwa pelarangan ganja membuka jalan bagi dominasi obat sintetis. Penyembuhan alami dianggap kuno, sementara produk pabrik dipromosikan sebagai masa depan. Yang menarik, semua kepentingan ini tidak perlu duduk dalam satu ruangan untuk bersekongkol. Sistem sudah bekerja dengan sendirinya. Kebijakan pemerintah, kepentingan bisnis, dan propaganda media saling menguatkan. Ganja menjadi korban dari sistem yang lebih besar. Tidak ada satu dalang tunggal, melainkan banyak kepentingan yang bergerak searah. Inilah yang membuat konspirasi ganja terasa sulit dilacak, namun sangat nyata dampaknya. Pada titik ini, pelarangan ganja bukan lagi soal moral atau kesehatan. Ia telah berubah menjadi soal ekonomi dan kekuasaan. Keputusan yang dibuat puluhan tahun lalu terus berdampak hingga hari ini. Namun sejarah belum berhenti di sini. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana kebijakan ini menyebar ke seluruh dunia, mengubah ganja menjadi musuh global melalui hukum internasional. Ketika ganja berhasil ditekan di dalam negeri Amerika Serikat, langkah berikutnya adalah membawa kebijakan itu ke tingkat internasional. Dunia pasca Perang Dunia Kedua sedang membangun tatanan baru. Amerika muncul sebagai kekuatan besar dengan pengaruh politik yang luas. Dalam situasi ini, standar moral dan hukum Amerika sering dijadikan rujukan global. Ganja pun ikut masuk dalam agenda internasional, bukan sebagai tanaman, tetapi sebagai ancaman yang harus dikendalikan bersama. Melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, narasi pelarangan mulai dilembagakan. Puncaknya terjadi pada Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961. Dalam konvensi ini, ganja disamakan statusnya dengan zat berbahaya lain, meski dasar ilmiahnya masih diperdebatkan. Banyak negara menandatangani perjanjian ini tanpa riset mendalam. Tekanan politik dan diplomasi lebih dominan dibanding kajian kesehatan. Negara-negara berkembang berada dalam posisi sulit. Menolak berarti beresiko kehilangan dukungan ekonomi dan politik. Menerima berarti harus mengubah hukum domestik mereka. Akhirnya, banyak negara mengikuti arus. Ganja yang sebelumnya digunakan dalam pengobatan tradisional atau ritual budaya, tiba-tiba menjadi ilegal. Menurut laporan WHO dan catatan sejarah hukum internasional, perubahan ini sering terjadi tanpa konsultasi publik yang memadai. Indonesia, seperti banyak negara lain, turut mengadopsi kerangka hukum global ini. Ganja yang sebelumnya dikenal dalam pengobatan tradisional dan praktik lokal tertentu, terutama di Aceh, perlahan dilarang keras. Hukum dibuat dengan pendekatan keamanan, bukan kesehatan. Konteks budaya dan sejarah lokal dikesampingkan. Ganja dipandang sebagai ancaman nasional, bukan warisan pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, perang terhadap ganja melebur dalam konsep yang lebih luas, War on Drugs. Kebijakan ini menekankan penindakan, hukuman berat, dan kriminalisasi. Dampaknya terasa di banyak negara. Penjara penuh oleh pelanggar narkotika non-kekerasan. Sementara itu, peredaran gelap justru semakin terorganisir. Banyak akademisi, termasuk dalam laporan Global Commission on Drug Policy, menyebut pendekatan ini gagal menekan penggunaan. Ironisnya, penelitian ilmiah tentang ganja justru terhambat oleh status ilegalnya. Peneliti kesulitan mengakses bahan dan dana, padahal potensi medis ganja mulai kembali dibicarakan. Studi-studi awal tentang kanabinoid menunjukkan manfaat untuk nyeri kronis dan epilepsi. Namun hukum lebih cepat menghukum daripada meneliti. Dunia terjebak dalam kebijakan yang diwarisi dari ketakutan lama. Dengan demikian, konspirasi ganja tidak lagi terbatas pada satu negara. Ia telah menjadi sistem global yang saling menguatkan. Kebijakan internasional membuat stigma semakin dalam dan sulit digugat. Namun sejarah selalu bergerak. Pada bab terakhir, kita akan melihat bagaimana narasi ini mulai retak, dan bagaimana dunia perlahan mempertanyakan kembali keputusan yang dibuat puluhan tahun lalu. Memasuki akhir abad ke-20, dunia mulai mengalami kelelahan terhadap perang panjang melawan narkotika. Data menunjukkan,
bahwa pelarangan ganja tidak menghilangkan penggunaannya. Sebaliknya, pasar gelap justru tumbuh subur, penjara penuh, biaya penegakan hukum membengkak, dan dampak sosial semakin terasa. Dalam kondisi ini, banyak pihak mulai bertanya, apakah ganja benar-benar seberbahaya yang selama ini diklaim? Pertanyaan sederhana ini menjadi celah pertama retaknya narasi lama. Ilmu pengetahuan perlahan mengambil kembali ruang yang sempat direbut propaganda. Penemuan sistem endokannabinoid pada tubuh manusia pada 1990-an menjadi titik balik penting. Sistem ini berperan dalam mengatur rasa sakit, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Fakta ini membuka diskusi baru tentang hubungan alami antara ganja dan tubuh manusia. Jurnal medis seperti The Lancet dan laporan WHO mulai menyajikan pandangan yang lebih netral. Ganja tidak lagi hanya dilihat sebagai ancaman. Seiring berkembangnya riset, banyak negara mulai mengubah pendekatan mereka. Beberapa melegalkan ganja medis, disusul ganja rekreasional dengan regulasi yang sangat ketat. Kanada dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat menjadi contoh perubahan ini. Keputusan tersebut bukan tanpa kontroversi, tetapi didukung data. Studi menunjukkan penurunan kriminalisasi pengguna dan peningkatan pendapatan pajak. Narasi pelarangan mulai digantikan oleh pendekatan berbasis bukti. Di saat yang sama, arsip-arsip lama dibuka dan diteliti ulang. Dokumen pemerintah, pidato pejabat, dan laporan media masa lalu dianalisis secara kritis. Banyak klaim lama terbukti dibesar-besarkan atau tidak berdasar. Akademisi dan jurnalis independen mengungkap bagaimana ketakutan publik dulu sengaja dibentuk. Buku, film dokumenter, dan penelitian sejarah memperkuat pemahaman ini. Konspirasi ganja tak lagi terdengar seperti teori kosong, tetapi sebagai konstruksi sosial yang bisa ditelusuri. Namun, perubahan ini tidak terjadi merata. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum ganja masih sangat ketat. Perdebatan terus berlangsung antara pendekatan hukum dan kesehatan. Aktivis, akademisi, dan tenaga medis mulai menyuarakan alternatif kebijakan. Mereka menuntut pemisahan antara penggunaan medis, budaya, dan kriminal murni. Suara-suara ini pelan, tetapi konsisten. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari diskusi kecil yang berulang. Yang paling penting, masyarakat kini memiliki akses informasi yang lebih luas. Internet membuat narasi tunggal sulit dipertahankan. Orang bisa membandingkan data, membaca jurnal, dan melihat pengalaman negara lain. Ketika informasi terbuka, ketakutan lama kehilangan kekuatannya. Ganja mulai dipahami sebagai isu kompleks, bukan hitam putih. Kesadaran ini menjadi fondasi perubahan di masa depan. Akhirnya, konspirasi ganja bukan hanya cerita tentang sebuah tanaman. Ia adalah kisah tentang kekuasaan, kepentingan, dan bagaimana opini publik bisa dibentuk. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.